Baik Prof, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana menurut pandangan Prof terkait core value ASN berakhlak dan implementasinya dalam kegiatan riset dan inovasi? Ya, tentunya kita sebagai seorang periset dan juga seorang ASN, core akhlak itu memang harus diimplementasikan dengan baik, terutama dalam hal di penelitian itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan core berakhlak tersebut. Misalnya terkait dengan akuntabilitas, kemudian kompetensi, jelas kan seorang peneliti harus kompeten, kemudian juga terkait dengan bagaimana seorang peneliti juga harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Kemudian juga yang terpenting adalah terkait dengan akuntabilitas, karena seperti pepatah orang bilang bahwa peneliti boleh salah tetapi tidak boleh berbohong. Itu adalah integritas yang harus kita pegang sebagai seorang peneliti. Jadi kepada kami CPNS ini untuk bagaimana sih kira-kira kiat-kiatnya kita supaya bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai peneliti di BRIN ini Prof? Baik, dalam penerapan suatu core berakhlak, tentunya sebenarnya itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai seorang umat beragama, tentunya di dalam nilai-nilai keagamaan itu diajarkan nilai-nilai luhur ya, dan termasuk diantaranya sudah termasuk di dalam berakhlak itu sendiri. Sehingga tentunya dengan core berakhlak ini tentunya akan memperkuat kinerja kita sebagai seorang ASN di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian terkait dengan core berakhlak dan kaitannya dengan riset, tentunya sekali lagi saya tekankan bahwa integritas kita, di mana terkait dengan akuntabilitas kita sebagai seorang peneliti itu benar-benar harus dijaga. Kemudian juga kita juga harus harmonis ya dengan teman, dengan kolega. Bagaimana kita juga bisa harus memerankan bagaimana kita menjadi teamwork, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian kita tahu bahwa tantangan global ini tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan hanya satu disiplin ilmu. Jadi di sini pentingnya kolaborasi dengan para periset yang lain. Jadi sangat lengkap sekali berakhlak ini dalam melengkapi core kita sebagai seorang ASN, dan juga jangan lupa bahwa kita juga sebagai manusia atau makhluk Tuhan yang tentunya mempunyai aturan-aturan yang harus kita jalankan. Terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Di dalam penerapan core value ASN berakhlak ini, khususnya di Pusat Riset Veteriner, ini sangat jelas sekali kalau kita lihat satu persatu dari core value tersebut. Yang pertama misalnya berorientasi pelayanan, ini sudah diterapkan khususnya oleh Sivitas di Pusat Riset Veteriner, Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berorientasi pelayanan ini, para periset memberikan dalam melaksanakan kegiatan risetnya, memberikan pelayanan tentu saja kepada seluruh stakeholders yang ada di Indonesia maupun juga secara internasional. Kemudian yang kedua, contohnya terkait dengan kompeten. Kami meminta di jajaran periset atau Sivitas di Pusat Riset Veteriner untuk selalu meningkatkan kemampuan dan juga kompetensi mereka melalui kegiatan riset, kemudian pendidikan, kemudian juga pelatihan, sehingga kompetensi mereka semakin meningkat. Kemudian core value contohnya adalah kolaboratif. Kolaboratif ini selalu kita terapkan tentu saja di dalam kegiatan riset, karena pada dasarnya kegiatan riset dan inovasi ini tidak bisa dilakukan secara sendirian. Ini membutuhkan kerjasama oleh stakeholders yang terkait, pengguna terkait, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kebetulan di Pusat Riset Veteriner kami mempunyai kerjasama baik dengan instansi dalam maupun luar negeri dalam kegiatan riset dan inovasi di bidang veteriner, kesehatan hewan, dan juga zoonosis di Indonesia. Nah, pesannya apa untuk CPNS? Tentu saja di dalam pelaksanaannya untuk core value ini harus menjadi arah dari CPNS tersebut di dalam melakukan kegiatan riset, di dalam melakukan aktivitas pelayanan,
dan juga di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Core value ini tentu saja tidak langsung bisa diterapkan. Tentu saja ini butuh proses. Oleh karena itu, CPNS yang baru harus tetap bekerja keras. Artinya di dalam melakukan kegiatan riset tentu saja harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya di dalam melaksanakan kegiatan riset. Kompetensi ini bisa diperoleh dari mana saja. Kompetensi ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan penelitian, bekerjasama. Kemudian yang kedua juga tetap buka kerjasama, lakukan kolaborasi, karena kegiatan riset ini tidak mungkin dilakukan sendiri. CPNS harus membuka wawasannya, mengedepankan kerjasama, belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh senior-seniornya, tetapi juga mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, tentu saja harus tetap mengedepankan harmonisasi dengan teman-teman, dengan preset, dengan sivitas yang lain. Ibu, bagaimana sih tanggapan Ibu tentang core value berakhlak dan implementasinya pada dunia riset dan inovasi? Berakhlak itu implementasinya sebetulnya tidak hanya di dunia riset ya. Semua institusi negara, kehidupan sehari-hari berakhlak itu sebagai orang Islam kan tetap harus dilaksanakan ya. Itu dari semua item, A-nya apa saya lupa A-nya, ada pelayanan, beradaptasi. Nah, itu sebenarnya bisa diimplementasikan di BRIN, cuman tergantung konteksnya apa yang sedang dikerjakan gitu. Karena kita bukan pelayanan ya, seperti administrasi, jadi mungkin di pelayanan kita nggak banyak terlibat ya gitu. Kan bukan administrasi, tapi kita beretika di dalam dunia riset, kan kita dilindungi oleh clearing etik satu. Terus kemudian ada standar-standar yang sudah kita ketahui dalam penelitian gitu. Terus kemudian etika dalam publikasi itu juga ada panduannya gitu. Kita diatur oleh ketentuan-ketentuan dari baik undang-undang ataupun peraturan BRIN gitu. Sebenarnya nggak ada hal yang baru sih di berakhlak itu, soal implementasi aja yang perlu kita pakai gitu. Itu aja. Kalau yang kedua, ada nggak Bu pesan untuk kami ya Bu yang baru masuk CPNS BRIN terkait penerapan core value ini Bu? Oh, core value berakhlak untuk anak baru sih lebih kepada adaptasi terhadap senior, adaptasi terhadap situasi di BRIN. Mungkin teman-teman ini kan latar belakang disiplin ilmunya beragam ya. Terus kemudian CPNS yang baru kan udah dokter semua ya, terus pendidikannya rata-rata dari luar negeri. Nah, jangan culture shock di Indonesia gitu. Hal-hal yang kalian hadapi itu berbeda dengan kalian dulu di luar negeri, mungkin menjadi peneliti di luar negeri gitu. Nah, itu aja, beradaptasinya harus dikuatkan, itu aja. Beradaptasi ya? Iya, adaptif, beradaptasi terhadap situasi BRIN, karena pasti banyak kejutan gitu. Itu aja.